Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo serta segenap musnami dimanapun berada yang menyimak kajian kali ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki di hadis terakhir di bab fil mujahadah, bab yang menuntun kita untuk mengingatkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam ketakwaan kepada Allah, baik itu dalam rangka bitaatillah ala nur minallah, dalam rangka melakukan amaliyah yang didasarkan atas ketaatan pada Allah, semua kebaikan, maupun yang bersifat meninggalkan segala bentuk larangan atau kemaksiatan yang juga ditujukan kepada mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ini wilayahnya ada 3 di dalam kita bermujahadah ini. Mujahadah fil qalbi, fil qalb, mujahadah bersungguh-sungguh di dalam hati, mujahadah fil lisan, di dalam kita berucap, dan bermujahadah di dalam kita menerapkan atau mendayagunakan anggota badan kita dalam bentuk perbuatan. Jadi di dalam rangka mentaati Allah maupun di dalam rangka kita meninggalkan kemaksiat atas nama Allah, itu betul-betul didasari dalam 3 wilayah, didasari kesungguhan, kesediaan untuk berkorban dalam 3 wilayah, yakni wilayah hati, wilayah lisan, dan wilayah amal perbuatan. Kalau begitu, mujahadah itu berat atau ringan, Pak? Berat atau ringan, Pak? Mujahadah itu, Pak. Tuh. Berat, Mas Robi, berat atau ringan mujahadah itu? Berat, ya? Berat. Tapi Rasul memberikan satu rumus bahwa fa'innahu yasirru, bahwa dia itu mudah, liman yassarallah, bagi siapa saja yang Allah beri kemudahan. Ya kalau kita mengandalkan diri kita, ya nggak bisa kita. Berat, benar saya jawabnya berat. Tapi kabar gembiranya adalah berat itu. Fa'innahu yasiru, dia itu berat, mujahadah itu dia itu mudah. Waalaikumsalam.
Fa innahu yasirru. Jadi mujahadah itu ringan, tidak berat. Bagi liman yassarallah, bagi yang memang Allah mudahkan. Maka sekarang agar kita memperoleh kemudahan dalam bermujahadah, maka ya kita minta dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita tidak bisa berbuat apapun. Kita tidak bisa berbuat apapun. Rabbana dzalamna, ya Allah sesungguhnya kami ini zalim. Sesungguhnya kami ini zalim. Dan apabila Engkau tidak memberikan ampunan arahan, maka sungguh kami berstatus terjerumus atau berada di dalam kerugian yang besar. Ini mukadimah ini terkait dengan hadis terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yakni hadis as-sabi'ah asyara 17 di bab mujahadah. Tapi hadis ini Bapak Ibu sekalian, meskipun hadis ini terakhir, bab mujahadah kita kayaknya pagi ini belum berakhir, karena ini hadisnya 1 halaman lebih dan isinya daging semua. Jadi kalau kita selesaikan dalam 1 pagi ini sangat eman, karena nanti setiap poinnya itu tidak akan detail. Maka kita berjalan saja sesuai dengan perputaran waktu, dengan kita teliti sedetil mungkin apa-apa yang termaktub di dalam hadis 111 ini atau hadis yang ke-17 ini, sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang berharga, meskipun tidak banyak tapi mentes, nggak banyak tapi mentes. Jadi nanti hadis yang terakhir dalam pemujahadah ini akan kita bersambungkan dari satu ke satu, karena isinya Masya Allah, isinya daging semua. As-sabi'ah asyara, hadis yang ke-17, An Sa'id bin Abdul Aziz, dari sahabat Sa'id bin Abdul Aziz, An Rabi'ah bin Yazid, dapat berita dari Rabi'ah bin Yazid, An Abi Idris Al-Khawlani, masih dari sahabat, ini sanadnya bersambung terus, yang dari sahabat Idris Al-Khawlani, An Abidar Jundu bin Junadah radhiyallahu anhu. Jadi sumbernya, ya sumber yang dari Nabi langsung ini adalah sahabat Abidar. Abu Dzar itu nama aslinya Jundu bin Junadah. Jundu bin Junadah punya anak namanya Dzar, punya bapak namanya Junadah. Yang Jundu bin Junadah ini jarang disebut Pak, sehingga agak asing, barangkali tidak terlalu sering disebut, sangat jarang begitu. Yang sangat sering disebut adalah nama Abu Dzar-nya, Abu Dzar. Maka banyak orang tua yang menamakan anaknya Abu Dzar gitu. Tapi sangat jarang yang memberikan nama Jundu bin Junadah. Jundu ini sangat jarang. Ini sumber pertama dari Nabi SAW adalah Abu Dzar ini, sahabat Abu Dzar, Jundu bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabarakallahu ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul meriwayatkan, Rasul juga meriwayatkan, tapi dari Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Jadi yang disitir kalimatnya ini adalah kalimat Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berarti ini hadis apa? Kalau yang sebenarnya dari Allah, Pak. Ingat yang kemarin kita klasifikasi hadis qudsi. Hadis qudsi itu kalimatnya dan maknanya dari Allah yang dihembuskan di dalam qalbu Nabi SAW, sehingga pelafalannya, pengucapannya tidak dituntun oleh malaikat Jibril seperti halnya Al-Quran. Sama-sama dari Allah, sama-sama dari kalimatnya Allah. Al-Quran dengan hadis qudsi bedanya itu. Kalau hadis qudsi ini langsung dihembuskan di dalam qalbu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalimat itu dan pemaknaannya itu sehingga Rasul mengucapkan sendiri. Kalau Al-Quran itu ditalkin, dibimbing per ayat oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka di saat-saat tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setoran hafalan ke malaikat Jibril. Ya, Mas Robi, Mas Sami. Jadi Rasul itu juga selalu setoran hafalan Al-Quran itu ke malaikat Jibril selaku pembawa ayat itu yang mentalkin pertama dari Allah ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bedanya hadis qudsi dengan firman Allah Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman memang tidak hanya berupa Al-Quran. Sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah juga sudah berfirman, memberikan risalah-risalah, memberikan pensyariatan. Itu firman-firman Allah juga. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga berfirman Allah yang memerintahkan membuat perahu, dan banyak sekali pensyariatan di zaman Nabi Nuh. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan semuanya itu berfirman Allah. Nah, firman-firman Allah yang berupa pensyariatan maupun yang bukan pensyariatan itu kemudian ketika Nabi SAW diutus, dirangkum itu maksudnya apa? Poin-poin ajaran yang berlaku, poin-poin ajaran yang pernah disampaikan kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang sekiranya masih mau disyariatkan untuk Nabi SAW Muhammad, itu disampaikan ulang. Kan banyak kisah-kisah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan Allah untuk meninggikan Ka'bah dibantu putranya Ismail. Itu dulu ketika Nabi Ibrahim, ketika di zaman Nabi Ibrahim, ya memang Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim. Tetapi ketika pensyariatan Islam itu kembali diceritakan, jadilah informasi itu terangkum di dalam Al-Quran. Maka salah satu isi Al-Quran itu adalah kisah atau riwayat nabi-nabi atau umat-umat terdahulu. Maka sudah lengkap. Maka bahwa Nabi Isa itu juga mendapatkan firman, mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua sampai Nabi Adam itu mendapatkan firman dari Allah. Iya, tapi kita sebagai umat Islam sudah tidak perlu lagi buka-buka Zabur, buka-buka Injil, buka-buka Taurat. Nggak perlu. Karena intisari yang dipesankan untuk umat Islam itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Intisarinya Taurat, intisarinya Injil, intisarinya Zabur, dan semua Talmud, semua. Talmud itu kitabnya orang Yahudi ya. Jadi kita nggak benar kalau kita itu sok-sokan ingin belajar memperluas hasanah orang Islam, kemudian baca Injil gitu, baca Taurat gitu. Kalau tujuannya memang untuk perbandingan agama, untuk mendapatkan hujah, ya tidak apa-apa. Tapi dalam rangka mencari kebenaran, kan sering kita dengar ada orang mencari kebenaran, belajar Kristen, kemudian belajar Yahudi, itu tujuannya mencari. Belajar Islam, belajar agama Weda, kitab Weda, belajar Hindu, belajar Buddha.
Bagi kita yang sudah Islam tidak perlu seperti itu, karena Islam itu sudah sempurna. Al-yawma apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi hari ini telah sempurnakan agama Islam ini untuk kalian. Ya, dan telah wujudkan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini ya, jadi hadis qudsi ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, karena pada kenyataannya Allah memang sudah banyak berfirman. Salah satunya adalah hadis qudsi ini. Jadi yang selama ini kita kenal firman Allah itu hanya Al-Qur'an, maka kita perluas pengetahuan kita bahwa firman Allah tidak hanya Al-Qur'an. Hadis qudsi berarti juga firman Allah, Ustaz. Iya. Tetapi hadis qudsi itu meskipun kalimatnya dari Allah, itu tidak bisa dijadikan bacaan sholat. Tak bisa. Jadi Al-Fatihah terus baca suratnya, surat hadis qudsi yang hadis nomor 17 dalam kitab Al-Sholihin, tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak bisa dijadikan bacaan sholat. Yang ketiga, bedanya lagi, hadis qudsi itu tidak mengandung ganjaran di saat per hurufnya di dalam membacanya. Kalau Al-Quran membaca satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10. Tapi kalau hadis qudsi, meskipun itu firman Allah juga, tidak berlaku itu. Tetapi kalau membaca hadis qudsi dalam niat untuk thalabul ilm, untuk mencari ilmu, untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam, tentang pensyariatan ini, maka dia mendapatkan pahala thalabul ilm. Baca lagi, kok kurang paham ya, saya baca lagi. Kok kurang paham ya, baca lagi. Setiap bacanya itu mendapatkan pahala dalam konteks pahala mencari ilmu. Tapi kalau Al-Quran, meskipun gak ngerti artinya, meskipun juga bacanya maksudnya burung pada cetong itu tetap mendapatkan pahala setiap hurufnya satu kebaikan dikali 10. Itu bagi yang bacanya lancar. Kalau yang bacanya terbata-bata, dia mendapatkan pelipatan dari orang yang membaca lancar. Jadi Al-Quran itu Masya Allah, itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Tapi sampai sini ya. Jadi hadis qudsi ini firman Allah juga. Apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya annahu qala, sungguhnya Allah berfirman atau berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan diriku terhadap kezaliman, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Zalim itu memperlakukan sesuatu tidak semestinya, itu zalim. Memperlakukan sesuatu tidak semestinya, zalim. Allah itu secara umum boleh atau bisa atau halal berbuat apapun saja. Membunuh itu kalau bagi kita kan haram ya, membunuh orang misalkan. Kalau Allah suka-suka, mau matikan orang kapanpun suka-suka, tidak haram bagi Allah. Kita merusak alam semesta, merusak lingkungan itu haram, tidak boleh. Kita sebagai khalifatul fil ardh, kita harus memiliki sifat memelihara, sifat ya membudidayakan untuk lingkungan. Tapi bagi Allah suka-suka, Allah hancurkan alam semesta itu satu saat dalam Qiyamatul Kubra. Itu
Tetapi satu hal yang Allah haramkan terhadap dirinya sendiri, yakni berbuat zalim. Berbuat zalim. Itu ya Pak. Dan secara umum juga sifat Allah atau perbuatan Allah sebenarnya hanya dua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah lambat ini. Saya loh makin gemuk ini. Apa Mas Robi? Perbuatan Allah itu dalam garis besarnya, dalam keseluruhannya, bukan sifat ini ya. Perbuatan Allah itu apa yang dilakukan Allah? Dua hal saja terhadap hambanya ini. Tadi kan sudah dibatasi tidak zalim Allah itu. Ini sebagai tambahan dalam konteks pembahasan hadis yang ke 111 ini Bapak Ibu sekalian, bahwa secara umum perbuatan Allah itu hanya dua sebenarnya, yakni adil dan fadl. Kalau adil itu lawan kata dari zalim tadi. Kalau zalim itu tadi ya, memperlakukan sesuatu tidak semestinya, itu zalim. Orang bekerja seharusnya dibayar 10.000, tapi hanya diberikan 5.000, ini zalim. Zalim. Nah, kebalikan dari zalim adalah yang selalu dilakukan oleh Allah, yakni adil. Adil itu memperlakukan sesuatu setimpal. Kalau jasanya banyak, kalau jasanya besar, yang dikasih anugerah besar. Kalau kesalahannya setimpal, ya diberi setimpal. Masa mati? Setimpal. Itu adil. Memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya, itu adil. Ya. Maka Allah itu seperti itu. Kalau dosanya, kesalahannya hanya satu, ya diberi apa? Diberi hukuman satu atau diberi dosa satu. Allah seperti itu, adil. Tapi ternyata Allah itu tidak hanya adil, tetapi fadl. Tidak hanya adil, tetapi fadl. Fadl itu maksudnya dari kata fadullah itu melebihkan. Sifat perbuatan Allah itu selalu melebihkan terhadap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Baca Quran satu huruf aja loh, itu pahalanya satu, pahala resminya satu, tapi Allah lipat gandakan menjadi 10. Oh ini luar biasa nih Allah. Orang masuk Islam, belum sholat, sudah mati, sudah diberi fadilah, kelebihan, anugerah yang luar biasa, sudah dianggap sebagai ahli surga. Sholat aja belum, baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung ada ketiban apa gitu, apa gedungnya runtuh, mati langsung. Atau langsung karena kadang-kadang ya Pak, orang kalau emosi, dalam emosi yang sangat memuncak, apakah emosi kesedihan, apakah emosi terharu, apakah kesenangan ataukah marah, itu bisa tiba-tiba jantungnya bekerja ekstra sehingga bisa langsung berhenti dan mati gitu. Itu dalam posisi emosi yang tinggi. Emosi itu tidak hanya diartikan sebagai kemarahan, tapi kesedihan, kegembiraan, karena sudah menganggap masuk Islam sudah beruntung sekali, sudah merasakan haru, sedih, haru, merasakan bangga, dituntun syahadatnya oleh kiai terkenal misalkan di satu tempat yang istimewa, di Masjid Istiqlal misalnya, atau di istana kepresidenan misalnya, terharu Pak, terbawa emosi, langsung jantungnya tidak berdetak, langsung mati misalkan. Belum sholat, belum juga wudhu, itu surga. Itu Allah, perbuatan Allah fadl. Sudah berniat, tempo hari kita sudah sampaikan ya Pak, Allah itu Masya Allah fadlnya luar biasa. Orang kalau berangan-angan atau berazam, berniat kuat,
kalau kelak kaya, saya ingin seperti Pak Haji itu, Pak Haji itu, ingin seperti Pak Haji Rubuh, ingin seperti Pak Haji Nursalah, melakukan ini, wakaf itu, membangun ini untuk kemaslahatan umat dengan niat yang benar-benar kuat dan ikhlas. Itu sudah dicatat, meskipun belum atau meskipun sampai meninggal tidak mampu mewujudkan azamnya itu di sisi Allah sudah diberikan pengakuan bahwa dia sudah wakaf ini, sudah membangun ini, sudah melakukan ini, sudah merintis ini dan itu, yang pahalanya mengalir sampai yaumil kiamat. Oh, ini fadl.